semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nang Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu narasumber, yaitu di sini sudah ada Bapak pengawas, Bapak Firhat Krisna MPD selaku pengawas di Kecamatan Seputi Agung. Baik Pak, ini mengganggu waktunya sebentar Pak, karena ada tugas dari kampus untuk melaksanakan wawancara. Sebelumnya Pak, selama Bapak menjadi pengawas, pernah tidak Bapak menemui kendala atau masalah terkait guru itu dalam melaksanakan pembelajaran Pak? Misalnya terkait pembuatan RPP, terkait metode-metode yang digunakan di sekolah, itu bagaimana Pak? Pernah menemui tidak Pak? Kalau pernah, tentu pernah dan banyak sekali permasalahan yang ditemui terkait guru mengajar di sekolah. Dan itu sebenarnya sudah harusnya guru juga berkoordinasi dengan kepala sekolah baru ke pengawas. Strukturnya seperti itu sebenarnya. Tetapi pengawas di sini hadir untuk juga menengahi bagaimana cara pemecahan masalah terkait di lingkup sekolah itu, seperti itu. Jadi untuk banyak sekali permasalahan yang muncul di guru sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yang paling sering itu yaitu pembuatan rencana pembelajaran. Itu yang banyak sekali yang masih banyak kendala di situ terkait bagaimana penggunaan metode pembelajarannya dan lain-lain lah. Apalagi sekarang dituntut pembelajaran abad 21 dengan critical thinking. Hot ya Pak ya? Iya. Jadi sekarang pertanyaan itu banyak hot dan tuntutan guru harus terpenuhi oleh itu. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali permasalahan yang muncul gitu. Pak. Oke Pak, terkait RPP nih Pak, bagaimana guru itu dalam pembuatannya? Apakah ada forum-forum tertentu untuk melaksanakan pembuatan RPP, silabus dan sebagainya Pak? Ya. Kalau di sekolah-sekolah atau bagaimana Pak? Forumnya itu seperti apa Pak? Ya, kalau di untuk memecahkan satu masalah biasanya ada forum KKG. Oh, KKG Pak. Ya, kelompok kerja guru yang dilakukan biasanya satu gugus. Jadi satu gugus untuk beberapa sekolah untuk memecahkan satu masalah dalam lingkup gugus gitu. Tapi biasanya saya menyarankan untuk satu sekolah itu saling bertukar pikiran untuk memecahkan masalah. Bisa satu guru dengan guru lain mendapatkan masalah, kita bisa pecahkan sama-sama gitu dalam satu lingkup guru atau sekolah gitu, agar lebih nyaman gitu ketika bertukar pikiran untuk memecahkan satu masalah tersebut. Kalau untuk forum KKG lingkupnya lebih luas, biasanya juga untuk merencanakan jangka panjang, dalam arti misalkan penyusunan program semester, termasuk juga untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Iya Pak, terkait kendala misalnya ada motivasi belajar siswa yang belum meningkat, masih rendahnya literasi membaca siswa. Nah terkait itu Pak, apa penyebabnya kira-kira Pak? Penyebab dari rendahnya motivasi belajar itu sebenarnya banyak sekali. Kalau di lingkup sekolah biasanya siswa tidak tertarik akan mengikuti kegiatan belajar, itu yang paling utama. Apa yang menjadi kendala siswa tidak tertarik? Biasanya guru tidak memberikan kegiatan pembelajaran yang menurut siswa itu menarik untuk dia ikuti. Guru hanya memberikan materi, memberikan
di papan tulis dituliskan, ya siswa hanya duduk diam, dengar, bergembira tanpa mengikuti apa yang diinstruksikan guru, seperti itu. Betul sekali. Jadi mungkin dari gurunya tidak memberikan atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran itu agar lebih menarik untuk diikuti oleh siswa. Itu dalam kegiatan pembelajaran. Kalau untuk literasi membaca, mungkin bacaan di lingkup sekolah sudah, menurut dia sudah sudah biasa, sudah sering dia temui, jadi sudah tidak tertarik lagi, tidak menarik minat siswa untuk membaca. Mungkin solusinya ya sedikit agar diberikan inovasi lagi untuk berikan selembaran-selembaran yang isinya informasi atau pengetahuan yang bermanfaat untuk siswa. Mungkin seperti itu akan lebih meningkatkan lagi literasi baca untuk anak. Iya Pak. Nah terus kemudian Pak, terkait hubungan guru dengan wali murid itu Pak, ada keterkaitan khusus kan Pak harusnya antara guru dan wali terkait proses pembelajaran. Nah upaya-upaya apa Pak yang harus kita lakukan sebagai guru agar hubungan antara guru dan orang tua siswa itu saling berkontribusi gitu loh Pak? Oh iya, jadi kalau agar suksesnya tujuan pembelajaran di sekolah itu tidak lepas dari dukungan dari orang tua, tentunya itu yang paling utama. Jadi hanya guru yang mengajar banting tulang mati-matian di kelas, tapi di rumah tidak ada dukungan dari orang tua juga akan percuma, seperti itu ya. Jadi itu satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Jadi hubungannya ya, mungkin saran saya, ibu sering memberikan kemajuan siswa kepada wali atau orang tuanya, agar orang tuanya lebih aware atau lebih peduli lagi terhadap pendidikan anak-anaknya, seperti itu. Jadi mungkin kalau ada WhatsApp atau bisa dipanggil orang tuanya, bisa dikomunikasikan agar lebih meningkat lagi kegiatan belajar anaknya, walaupun di sekolah maupun di rumah. Iya Pak. Terus kemudian Pak, kalau terkait guru belum memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa, kira-kira itu apa loh Pak penyebabnya Pak? Ada nih pernah beberapa, dan saya sendiri pun mungkin pernah mengalami itu, ketika mau menyampaikan kepada siswa nih Pak, saya belum memahami sepenuhnya materi tersebut Pak. Ya. Adanya miskonsepsi lah istilahnya Ya. Pak. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Dan gimana upaya-upaya yang harus kami lakukan agar kami ini menguasai materi-materi tersebut Pak? Untuk penguasaan materi terhadap guru, yang pertama persiapan tentunya yang paling utama. Kenapa setiap guru sebelum mengajar itu harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, itu gunanya untuk menyiapkan materi. Jadi gurunya tentu akan menguasai materi kalau rencana pelaksanaan pembelajaran sudah matang, seperti itu. Untuk penguasaan materi lain itu tergantung gurunya, pengembangan materi tersebut. Jadi kebanyakan masalah di sekolah itu, guru yang tidak menguasai materi biasanya tidak melaksanakan rancangan kegiatan yang maksimal atau yang bagus. Jadi ketika mereka memberikan materi, hanya sebatas itu, hanya sebatas pengetahuan guru tersebut. Jadi sebaiknya sebelum memberikan materi, menyiapkan semua perangkat sebelum kegiatan pembelajaran secara baik, termasuk media, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan semuanya lah gitu. Jadi agar semua terencana dan terlaksana dengan baik. Untuk materi sendiri, pandai-pandai guru itu mengembangkan materi tersebut, seperti itu. Oke Pak. Terus kemudian Pak, terkait pemahaman mengenai TIK Pak, banyak sekali guru-guru senior, mungkin termasuk saya
saya juga belum memanfaatkan TIK secara maksimal Pak. Nah, upaya apa dan mungkin apa penyebabnya kok kita ini belum memanfaatkan TIK itu dengan baik Pak, dan upaya apa yang harus kita lakukan agar kita memahami penggunaan TIK Pak? Penggunaan teknologi ya, iya Ibu ya. Jadi permasalahan penggunaan teknologi itu biasanya ditemukan kepada guru yang sudah senior atau berumur lah istilahnya Ibu ya. Jadi ketika guru tersebut sudah berumur dan malas untuk belajar, itu yang menjadi kendala. Tapi semua itu tergantung guru masing-masing, ada niatan untuk belajar atau tidak. Tapi tidak terlepas dari itu bahwa fasilitas dari sekolah juga berpengaruh terhadap kemajuan teknologi di satu sekolah tersebut. Jadi, mungkin dari forum KKG juga bisa dipecahkan kenapa guru ini tidak bisa teknologi. Nah, di situ bisa saling bertukar informasi, pengetahuan, saling mengajarkan satu sama lain agar semua bisa merata, bisa teknologi, melek teknologi, apalagi sekarang semua sudah era digital gitu ya. Sekali, Pak. Ya. Nah, kemudian untuk inovasi-inovasi pembelajaran nih Pak, terkait guru belum melaksanakan inovasi pembelajaran dengan baik kan, apalagi sekarang yang betul yang tadi Bapak katakan bahwa kita harus melek teknologi. Nah, banyak sekali di sini guru yang belum melakukan inovasi terkait pembelajaran Pak. Jadi pembelajaran itu monoton sekali Pak. Nah, penyebabnya itu apa Pak, dan solusinya itu bagaimana? Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa banyakkan guru senior, jadi mungkin belum banyak tahu tentang metode pembelajaran yang inovatif yang bisa membangkitkan siswa untuk minat atau termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin sampean yang muda bisa mengajarkan, menularkan ke teman-teman yang lain yang lebih yang kurang, jadi bisa banyak sekarang yang bisa dicari di Google, itu banyak untuk memberikan materi ini. Kita bisa menggunakan metode ini dengan media ini, itu akan lebih memudahkan kita. Kembali lagi ke teknologi, berarti dalam artian harus belajar teknologi kan gitu ya. Jadi untuk penggunaan metode dan media itu penting sekali untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Oke Pak, mungkin itu saja ya Pak. Maaf sekali mengganggu waktunya Pak.